Franklyn's music. Yang pertama, biodata Susilo Bambang Yudhoyono. Susilo Bambang Yudhoyono adalah Presiden ke-6 Republik Indonesia yang merupakan presiden pertama dipilih langsung oleh rakyat. Dikenal sebagai sosok cerdas lulusan terbaik akabri yang meneliti karir militer hingga jenderal sebelum terjun ke politik. Penjabat menteri lalu menjadi Presiden 2 Republik dengan fokus stabilitas ekonomi, demokrasi, dan diplomasi. Ia lahir di Pacitan, Jawa Timur 9 September 1949. Masa pemerintahan 2004 sampai 2014. Yang pertama, presiden pertama hasil pemilu langsung. Poin ini menyoroti tonggak sejarah penting dalam demokrasi Indonesia, di mana rakyat untuk pertama kalinya memilih pemimpin secara langsung. Pemilu 2004 merupakan pemilu pertama di Indonesia yang menerapkan sistem one man one vote atau satu orang satu suara. Sebelumnya, Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau bisa disebut MPR. Dengan sistem baru ini, rakyat memiliki kedaulatan penuh untuk menentukan presiden secara langsung. Kemenangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla. Pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla berhasil memenangkan pemilu. Setelah melewati putaran kedua, mereka berhasil unggul atas pasangan pertahanan saat itu, Megawati Soekarno Putri dan Hasyim Muzadi. Makna sejarah, istilah ini bukan sekedar pergantian kepemimpinan, melainkan simbol era baru demokrasi Indonesia. Hal ini menunjukkan transisi kekuasaan yang damai dan penguatan peran masyarakat dalam sistem politik negara. Program 100 hari. Yang pertama, yaitu pemberantasan korupsi, reformasi, birokrasi, dan pemulihan ekonomi. Program ini berfokus pada penegakan hukum yang tegas terhadap praktik korupsi, perbaikan sistem birokrasi agar lebih transparansi dan efisien, serta upaya pemulihan ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dan yang kedua, yaitu peningkatan keamanan nasional dan pelayanan publik. Langkah ini bertujuan untuk menjaga stabilitas dan keamanan negara, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik agar lebih cepat, adil, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Kabinet Indonesia Bersatu pada tahun 2004 sampai tahun 2009. Yang pertama, beranggotakan menteri dan berbagai partai koalisi. Yang kedua, mengutamakan stabilitas politik dan pengelolaan ekonomi. Kabinet Indonesia Bersatu 2009 sampai 2014. Kabinet ini dibentuk setelah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY terpilih kembali menjadi Presiden tahun 2004, kali ini berpasangan dengan Wakil Presiden Budini. Yang pertama, strategi pembangunan nasional atau 4 pilar. Materi menyebutkan 4 prinsip utama atau strategi pembangunan yang dikenal sebagai program PRO-R, PRO-4 atau berpihak pada rakyat miskin, fokus pada pengentasan kemiskinan melalui bantuan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat bawah. Pro-Growth atau berpihak pada pertumbuhan, upaya untuk menjaga dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional agar tetap stabil di tengah kondisi ekonomi global. Pro-Jobs atau berpihak dan menciptakan lapangan kerja, kebijakan yang diarahkan untuk menyerap tenaga kerja guna mengurangi angka pengangguran. Pro-Environment atau bisa disebut berpihak pada lingkungan hidup, mengintegrasikan aspek pelestarian alam dalam setiap kebijakan pembangunan agar berkelanjutan. Yang kedua, fokus sektor pembangunan utama. Kabinet ini memiliki prioritas untuk mendorong kemajuan pada sektor-sektor fundamental, pembangunan infrastruktur, mempercepat konektivitas antar wilayah melalui pembangunan jalan, jembatan, pelabuhan, dan bandara untuk mendukung mobilitas ekonomi, pendidikan, peningkatan kualitas sumber daya manusia
atau bisa disebut SDM melalui alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN, termasuk program beasiswa dan perbaikan fasilitas sekolah, kesehatan, meningkatkan akses dan layanan kesehatan masyarakat yang menjadi fondasi bagi kesejahteraan rakyat. Perkembangan ekonomi. Yang pertama, yaitu stabil ekonomi Indonesia tumbuh stabil sekitar 5-6% per tahun dan tetap positif meskipun terjadi krisis global pada tahun 2008. Yang kedua, investasi meningkat, kebijakan yang ramah investor mendorong masuknya modal asing dan domestik sehingga memperkuat perekonomian. Dan yang ketiga, pengetasan kemiskinan, program BLT dan subsidi pendidikan membantu masyarakat miskin memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan akses pendidikan. Dan yang keempat atau yang terakhir yaitu inflasi terkendali, pemerintah menjaga kestabilan harga barang pokok agar daya beli masyarakat tetap terjaga. Kebijakan luar negeri pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, yaitu adanya peran diplomasi internasional. Susilo Bambang Yudhoyono aktif menghadiri forum global seperti G20 atau APEC dan PBB. Adanya perdamaian dan kerjasama regional, yaitu untuk memperkuat hubungan ASEAN dan memfasilitasi perdamaian di Aceh melalui MOU Helsinki 2005. Yang ketiga, isu lingkungan. Indonesia menjadi tuan rumah Konferensi Perubahan Iklim PBB di Bali 2007. Pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, KPK mendapatkan dukungan yang cukup kuat untuk menjalankan tugasnya secara independen. KPK diberi ruang untuk menyelidiki dan menangani kasus-kasus korupsi besar tanpa banyak intervensi, sehingga lembaga ini semakin dikenal tegas berani dalam memberantas korupsi termasuk yang melibatkan pejabat tinggi negara. Di era SBY, KPK berhasil mengungkap dan menangkap sejumlah pejabat penting, mulai dari menteri, kepala lembaga, hingga anggota DPR. Salah satu contoh yang cukup terkenal adalah penangkapan Andi Millarageng, Menteri Pemuda dan Olahraga saat itu, dalam kasus korupsi proyek Hambalang pada tahun 2012. Kasus ini menjadi sorotan nasional karena melibatkan pejabat setinggi menteri aktif. Meskipun KPK terlihat kuat dan berani, tetap muncul kritik dari masyarakat. Beberapa pihak menilai ada kasus yang penanganannya lambat, serta muncul dugaan adanya tekanan atau intervensi politik dalam kasus-kasus tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun KPK memiliki kewenangan besar, dalam praktiknya tetap menghadapi tantangan dari lingkungan politik dan kekuasaan.